Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarmika, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 33. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas PKWU yaitu jurnal bisnis, dan di sini saya memilih judul Jurnal Wirausaha Rekayasa di Bidang Konveksi Energi. Pendahuluan. Latar belakang. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, diantaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi yang tidak diperbarui adalah sumber energi yang dipakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbarui antaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable energi, yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Sumber energi dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan. B. Rumusan masalah. Bagaimana perencanaan usaha bidang konveksi energi? Yang kedua, bagaimana sistem produksi peralatan konversi energi? 3. Bagaimana pengemasan produk bidang konversi energi? 4. Bagaimana menghitung titik impas usaha peralatan konveksi energi? 5. Bagaimana strategi promosi produk peralatan konversi energi? 6. Bagaimana laporan kegiatan pembuatan produk di bidang konversi energi? C. Pada bagian tujuan. 1. Menghayati bahwa akal, pikiran, dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk rekayasa serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Kedua, menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat karya rekayasa produk konveksi energi untuk membangun semangat usaha. Yang ketiga, mendesain dan membuat produk. Yang keempat, mempresentasikan karya dan proposal usaha produk rekayasa konversi energi dengan perilaku jujur dan percaya diri. Yang kelima, menyajikan simulasi wirausaha produk rekayasa konversi energi berdasarkan analisis pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Pada bab kedua, pembahasan 1. Ide dan peluang usaha. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi macam-macam energi, diantaranya dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi material, mesin, metode, dan market sebagai sumber usaha konveksi energi. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, menentukan jenis dan kualitas produk. Yang kedua, standar proses produksi. Yang ketiga, administrasi. Pada bagian B, sistem produksi peralatan konversi energi. Aneka produk bidang konversi energi. A. Konversi energi angin. Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber terbarukan, terutama di kawasan pesisir. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. B. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik
PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Yang C, energi air. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros buah generator. Yang terakhir, biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah kotoran dicampur dengan air dimasukkan ke dalam tangki pencampur diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio. Endapan lumpur di dalam digester disalurkan ke luar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur. Sisa dari proses biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri aerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen menghasilkan gas metane atau CH4. Bakteri metanogen bekerja dalam kondisi lingkungan yang kedap udara dan secara natural hidup dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti kotoran manusia, binatang, dan sampah organik rumah tangga. Adapun tahapan pencernaan yang dimaksud adalah hidrolis, proses penguraian untuk menghasilkan amonia, proses penguraian acidonis guna menghasilkan hidrogen, dan metagenesis. Yang ke-C, pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat, selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat dicapai, maka perlu memastikan hal-hal sebagai berikut. Dibuat semenarik mungkin atau punya ciri khas, memuat informasi yang jelas dan jujur, menarik, ukuran dan materi sesuai dengan kebutuhan, bahan terbuat dari materi yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan, label pada produk, informasi produk yang sebenarnya, produk atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan bobot produk. Informasi tentang masa produksi dan hal-hal lain yang istimewa pada produk yang dihasilkan menjadi bagian informasi pada konsumen. D. Menghitung titik impas, break-even point, usaha peralatan konversi energi. Analisis BEP merupakan analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produk suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar daripada jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal produksi minimal. Suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. BEP adalah suatu keadaan di mana suatu tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Strategi promosi produk peralatan konversi energi. Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubung dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi, penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Manfaat promosi. Promosi sangat penting dalam suatu usaha karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang dan tentunya sangat berdampak besar
terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dan adanya kegiatan promosi: mengetahui produk, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen, mengetahui cara pengenalan, mengetahui harga yang sesuai, mengetahui strategi promosi, mengetahui kondisi persaingan pasar, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. 2. Sasaran promosi: meningkatkan pengalaman konsumen yang lebih berpendidikan, lebih berpola pikir sistem, berpengetahuan, beradab, paham teknologi, berwawasan global, sadar kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan. Yang ke F. Laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seseorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi syarat-syarat di antaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Laporan dibedakan menjadi 1. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan: proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dalam kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi atau berfungsi sebagai transformer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Pemetaan peluang yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi energi diantaranya menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan beberapa lama usaha dapat bertahan. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seseorang pemimpin perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya, dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memiliki syarat-syarat di antaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Saran: pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Pemetaan potensi usaha dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.